Anak-anak, gimana suara Pak Jaya terdengar enggak? Jelas ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Anak-anak, sambil menunggu teman-temanmu yang baru mau masuk, karena ini baru 23 anak yang sudah berhasil masuk. Tidak apa-apa, kita akan mulai saja, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6:30. Malam ini kita akan mempelajari tentang sakramen inisiasi, karena materinya lumayan banyak, jadi sambil menunggu kita mulai saja ya, supaya nanti waktunya cukup. Ya. Sebelum kita mulai, anak-anak, Pak Jaya ingatkan untuk kalian menonaktifkan speakernya terlebih dahulu, lalu ambil posisi duduk yang nyaman, berada di tempat yang nyaman, jauh dari keramaian, dan diusahakan anak-anak tidak sambil melakukan aktivitas lain, ya, selain mengikuti pembelajaran atau pertemuan komuni pertama ini. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa pembukaan. Pak Jaya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembukaan sebentar. Yang sudah bergabung dengan kita, yang kira-kira yang belum pernah Pak Jaya tunjuk untuk memimpin doa siapa ya? Yuk, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Dewi. Apakah ada? Siapa yang mau memimpin doa? Gaby mau? Gaby memimpin doa ya? Ya, silakan Gaby diaktifkan terlebih dahulu speakernya. Halo, Gaby malah pergi. Rani aja deh, Rani. Ya. Iya, Rani kelas 5C absen 8. Ya. Silahkan Rani mengaktifkan speakernya, lalu dibaca saja tidak apa-apa doa pembukaan. Itu ya. Oh, sebentar Rani. Gaby. Ya. Nah, Gaby nanti untuk doa penutup saja ya. Ya, Gaby nanti doa penutupnya, doa pembukanya Rani, ya. Gitu ya. Baik, silakan Rani. Yuk kita mulai. Silakan, Nak. Rani. Yuk Rani. Yuk. Yuk, silakan. Rani? Iya. Rani bisa memimpin doa teman-temanmu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau Silakan. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam pertemuan pelajaran komuni pertama ini. Malam ini kami akan belajar tentang sakramen inisiasi dalam gereja. Semoga Engkau memampukan akal budi kami dalam mempelajari tema pertemuan komuni pertama ini, sehingga iman kami kepada Yesus Putramu semakin tumbuh dan mendalam. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rani. Iya. Gaby, mohon maaf ya. Nanti Gaby memimpin doa penutupnya ya. Iya. Baik. Anak-anak, langsung saja kita mulai. Seperti yang Pak Jaya sampaikan tadi di awal bahwa malam ini kita akan belajar tentang sakramen inisiasi. Sebetulnya sakramen gereja sudah pernah kita pelajari ya. Sudah pernah kita pelajari di awal dulu.
Ya, tetapi kita akan mempelajari lebih dalam ketujuh sakramen gereja. Nah, malam ini secara khusus kita akan belajar tentang sakramen inisiasi. Sebelum kita mendalami sakramen inisiasi, Pak Sam mohon untuk anak-anak menonaktifkan speakernya terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang baru bergabung, silakan di mute dulu. Atau Pak Jaya bantu juga dari sini untuk mute speakernya. Ya, baik. Anak-anak, kita akan mendalami arti kata inisiasi dulu. Ya, sebetulnya inisiasi itu berasal dari bahasa Latin, anak-anak, yaitu inire. Inire artinya masuk ke dalam, ya, atau initiare, ya. Initiare, bukan inisiare, ya, karena ini bahasa Latin, jadi membacanya itu secara harafiah saja. Initiare, yang berarti memasukkan ke dalam, ya, memasukkan ke dalam. Dalam pengertian, ya, masuk ke dalam itu masuk ke dalam sebuah kelompok, ya, masuk ke dalam sebuah kelompok. Jadi inisiasi artinya adalah perayaan, ya, atau ritus yang menjadi suatu tanda masuknya seseorang atau diterimanya seseorang ke dalam sebuah kelompok, ya, dan juga menjadi tanda diterimanya menjadi dewasa. Kalau misalnya anak-anak masuk ke dalam sebuah sekolah, ya, kan ada istilah ospek, ya. Ya, ada kalau zaman sekarang MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, atau kalau mahasiswa-mahasiswi masuk ke universitas yang baru kan ada istilah ospek. Nah, ini ospek ini sebetulnya, ya, sama artinya dengan inisiasi atau sama maksudnya dengan inisiasi ini. Nah, dalam gereja Katolik proses inisiasi, ya, atau proses penerimaan seseorang ke dalam kelompok atau ke dalam sebuah paguyuban atau dalam hari ini adalah gereja. Ingat, pengertian gereja itu bukan sebuah bangunan, ya. Ada dua arti, gereja dengan G dengan huruf besar itu artinya sebuah kelompok, ya. Kumpulan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Dalam gereja Katolik, proses inisiasi diwujudkan dalam penerimaan sakramen inisiasi. Nah, sakramen inisiasi dalam gereja Katolik itu ada 3. Apa saja itu? Sakramen baptis, ya, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma atau sakramen penguatan. Ya, 3 sakramen ini menjadi 3 sakramen inisiasi atau sakramen dasar. Supaya seseorang diterima menjadi anggota gereja, maka seseorang tersebut harus menerima 3 sakramen ini. Ya kan? Nah, kalian baru menerima sakramen apa, anak-anak? Sakramen baptis. Apakah kalian sudah menerima sakramen ekaristi? Mengikuti perayaan ekaristi sudah. Tetapi secara penuh belum menerima sakramen ekaristi. Mengapa? Karena kalian belum menerima komuni. Ya, jadi rahmat sakramen ekaristi yang kalian terima itu belum penuh karena kalian belum menerima komuni. Nanti kalau waktunya sudah ditentukan, kalian akan segera menerima sakramen ekaristi atau komuni suci. Nah, anak-anak, sakramen-sakramen inisiasi ini membawa atau membuat atau melantik seseorang menjadi orang Katolik dengan segala hak dan kewajibannya. Anak-anak, ini materinya lumayan banyak, jadi Pak Jaya agak cepat menjelaskannya ya. Jadi Pak Jaya mohon kalian fokus, ya, untuk memperhatikan karena lumayan berat. Ya. Baik, anak-anak, sakramen yang pertama adalah sakramen baptis, ya, yang sudah kalian terima. Apakah ada di sini di antara kalian yang belum menerima sakramen baptis? Ya, semuanya sudah, ya, semuanya sudah. Sakramen baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen inisiasi.
Baptis berasal dari kata Yunani yaitu baptizein atau baptismos, yang berarti mencelupkan ke dalam air atau membasuh dengan air. Nah, dengan menerima sakramen baptis, seseorang resmi menjadi anggota persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Oke. Nah, ada tiga tahap penerimaan sakramen baptis ya. Anak-anak yang main ya jangan dicoret-coret layarnya ya, karena tertampil di sini. Ya. Pak Jaya lupa untuk men-setting. Jadi anak-anak yang mencoret-coret tampilan stop dulu, karena akan tertampil dan teman-teman juga bisa melihat. Pak Jaya pun juga bisa melihat. Baik, Pak Jaya lanjutkan ya. Ada 3 tahap penerimaan sakramen baptis. Ya. Yang pertama, tahap pertama, dari simpatisan menjadi katekumen. Lalu yang kedua, tahap dari katekumen menjadi calon baptis. Dan yang terakhir, tahap ketiga, dari calon baptis menjadi baptisan baru. Anak-anak, ada 3 jenis baptisan. Yang pertama, baptisan bayi, kedua, baptisan dewasa, dan yang ketiga, baptisan darurat. Sesuai dengan namanya, baptisan bayi itu diterima oleh seorang ketika dia masih bayi. Jadi tidak perlu mengikuti pelajaran agama terlebih dahulu. Tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dari si bayi ini. Yang kedua, baptisan dewasa. Namanya saja baptisan dewasa, berarti baptisan yang diterima oleh seseorang ketika dia sudah dewasa. Ya. Maka untuk menerima baptisan ini, orang tersebut harus mengikuti pelajaran agama terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah dilingkari, tetapi tidak perlu, daripada malah mengganggu. Ya. Jadi baptisan dewasa ini diterima oleh seseorang ketika orang itu sudah dewasa. Maka harus dipersiapkan secara khusus dengan apa? Dengan menerima pelajaran agama terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah baptisan darurat. Namanya saja darurat, berarti baptisan ini bersifat darurat dan harus segera dilakukan. Diterima oleh siapa? Diterima oleh seseorang ya, ketika sedang menghadapi sakratul maut atau menjelang kematian. Ya kan? Menjelang meninggal seseorang lalu menyatakan beriman atau percaya kepada Yesus Kristus dan minta dibaptis. Ini tidak perlu mengikuti pelajaran agama terlebih dahulu. Ya. Kan kondisinya darurat. Kalau kondisi darurat berarti harus cepat dilaksanakan dan tidak harus romo yang membaptis karena namanya darurat. Ya. Siapapun yang sudah dibaptis secara Katolik dan dianggap cakap, orang tersebut bisa membaptis. Ya. Jadi tidak harus seorang ini harus dibawa ke gereja dulu, daftar dulu, terus menerima pelajaran agama dulu, tidak perlu. Namanya aja darurat. Ya. Namanya aja darurat. Iya anak-anak. Oke, baik. Anak-anak, Pak saya lanjutkan. Dasar kitab suci atau dasar biblis ya, dari sakramen baptis ada dalam Injil. Pak Jaya ambil contoh ini, semua Injil menceritakan ini ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan ini, yaitu kisah tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pak Jaya ambil contoh dari Injil Matius ya. Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Anak-anak, setiap orang yang menerima rahmat baptisan, itu sekaligus dia menerima rahmat penghapusan dosa. Ya, menerima rahmat penghapusan dosa. Ya. Tetapi, baptisan yang diterima oleh Yesus itu tidak berisi rahmat penghapusan dosa. Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa. Yesus menerima pembaptisan itu sebagai wujud solidaritas kepada manusia, ya, bukan karena minta dosanya dihapuskan. Lalu dasar kitab suci yang kedua, Markus bab 16 ayat 15 sampai
16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Lalu dasar kitab yang berikutnya adalah dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 6 ayat 3 sampai ayat 5. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5 pun juga menjadi dasar sakramen baptis. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Artinya mau mengatakan siapapun yang tidak menerima rahmat baptisan, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Baik, anak-anak, itu adalah sakramen baptis, ya, sakramen inisiasi yang pertama. Sakramen inisiasi yang kedua, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ini berdasarkan ensiklik Lumen Gentium, artikel 11. Ekaristi itu berasal dari kata Yunani, yaitu Eucharistia. Artinya, ya terima kasih sudah dilingkari, tapi tidak perlu, ya, daripada malah mengganggu teman-temannya. Eucharistia, yang berarti pujian dan syukur. Ekaristi berarti perayaan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penebusan dosa manusia berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Anak-anak, Ekaristi itu disebut juga perjamuan Tuhan. Mengapa? Karena menyangkut perjamuan malam yang Tuhan Yesus adakan bersama murid-muridnya sebelum ia menderita sengsara. Ekaristi itu mengungkapkan karya Kristus untuk menebus dan menguduskan manusia. Roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus atas cara yang penuh rahasia. Nah, anak, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita itu tidak hanya sekedar mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir saja, tetapi juga peristiwa penyelamatan. Dalam iman Katolik, ditransformasi dalam segala hal, kecuali wujudnya yang kelihatan menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Jadi ketika Romo mengucapkan doa syukur agung, khususnya ketika konsekrasi, ya, ketika gong dibunyikan, setelah sebelum gong dibunyikan 3 kali, itulah kata-kata transubstansiasi. Walaupun wujudnya atau kelihatannya atau tampaknya sebuah roti dan juga anggur, tetapi itu sudah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Oke. Nah, dasar kitab suci dalam menunjuk sakramen Ekaristi. Dasar kitab sucinya apa sih? Penetapan Ekaristi. Ya, ada 4. Ya. Perjamuan malam terakhir. Kalau kalian cek satu persatu, keempat Injil itu mengkisahkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid-muridnya. Ya, oke. Yang terakhir, sakramen Krisma. Kalau tadi sakramen baptis yang sudah kamu terima, kalian sudah menerima semua. Lalu sakramen Ekaristi, kalian sendiri sudah mengikuti sakramen Ekaristi selama ini. Kalian sudah mengikuti misa, walaupun belum menerima komuni. Ya kan? Kalian paham betul apa yang terjadi selama perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir. Walaupun belum menerima komuni. Artinya, rahmat yang kalian terima itu belum penuh. Karena kalian belum menerima komuni. Yang terakhir, yang ketiga adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah sakramen yang meneguhkan, menguatkan kembali iman seseorang
dan mengobarkan semangat Roh Kudus yang diterima saat dibaptis untuk menandai kedewasaan seseorang secara imani. Maka diberikan sakramen krisma kepada orang tersebut. Nah, sakramen krisma itu dapat disebut juga sakramen penguatan. Jadi ini sama. Sakramen penguatan, sakramen krisma. Ini nanti akan kalian terima ketika kalian ya waktu SMP, SMP ke atas. Sakramen penguatan juga disebut sakramen Roh Kudus. Karena dalam sakramen ini, Roh Kudus menjiwai orang beriman atas cara yang istimewa dan memampukannya untuk menjadi pewarta kabar sukacita Kristus bagi banyak orang. Orang beriman Kristiani yang telah menerima sakramen krisma akan dipenuhi Roh Kudus dan beroleh kekuatan iman serta terpanggil untuk satu, menjadi dewasa. Menjadi dewasa di sini bukan berarti secara umur, tidak, tetapi menjadi dewasa akan dalam iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, mau terlibat dalam gereja umat Allah. Dalam gereja umat Allah. Lalu yang ketiga, bersedia menjadi saksi Kristus yang menampakkan iman dan kebenaran kepada semua orang. Dan yang keempat, mampu menjadi ragi, terang dan garam dunia di dalam masyarakat, dan melakukan kebaikan, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri, supaya semakin banyak orang mengalami cinta dan kehadiran Allah. Itulah mengapa seseorang harus mencapai umur tertentu terlebih dahulu untuk menerima sakramen krisma. Karena diandaikan anak-anak yang menerima sakramen krisma itu harus anak-anak yang cukup dewasa. Maka baru boleh diterimakan ketika seorang itu berusia kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Usia SMP. Nah, anak-anak, dasar kitab suci untuk sakramen krisma terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 16 sampai 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Anak-anak, ini kisah di mana para rasul itu menumpangkan tangan kepada orang-orang yang sudah dibaptis. Ketika seseorang sudah dibaptis, seseorang tersebut belum cukup menerima Roh Kudus. Maka waktu itu para rasul itu menumpangkan kedua tangan mereka ke kepala orang-orang yang sudah dibaptis. Maka dalam penerimaan sakramen krisma, besok kalau kamu akan menerima sakramen krisma, ketika kamu menerima sakramen krisma, maka penumpangan tangan ini akan dilakukan. Yang menerimakan adalah Bapak Uskup. Artinya yang menerimakan berarti yang menumpangkan tangan itu Bapak Uskup. Kecuali pada kasus tertentu, misalnya Bapak Uskup berhalangan hadir, beliau bisa mendelegasikan kepada Romo. Tetapi Bapak Uskup sendiri biasanya yang hadir ke paroki-paroki, ke gereja-gereja, dan menerimakan sakramen krisma. Anak-anak, dasar biblis yang kedua terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5 sampai 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini dasar kitab suci yang kedua. Nah, anak-anak, kita sampai pada kesimpulan. Pak Jaya menyimpulkan ada 3 poin penting yang bisa kalian pahami. Yang pertama, dalam menerima sakramen baptis, kita secara resmi masuk dalam gereja. Masuk dalam kelompok gereja. Artinya apa? Artinya sekarang kalian adalah anggota gereja. Karena kalian semua yang ada di sini, yang mengikuti pelajaran komuni pertama ini sudah dibaptis. Artinya apa? Artinya kalian adalah anggota gereja. Lalu tandanya, ketika kalian sudah dibaptis, ingat kalian punya nama baptis masing-masing. Jangan melupakan itu.
Poin yang kedua, sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani kita. Melalui sakramen ini kita diundang untuk mengenangkan dan menghadirkan kembali perjamuan Yesus. Kita bersatu bersama Dia yang mengorbankan tubuh dan darahnya. Nah, anak-anak, perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Artinya apa? Ini loh, puncak dari kehidupan Kristiani atau kehidupan iman kita adalah perayaan Ekaristi atau sakramen Ekaristi. Kalian harus paham. Kalian mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama, ini tidak main-main. Tidak main-main. Maka tolong kalian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Poin yang ketiga, dengan menerima sakramen Krisma, kita menerima curahan Roh Kudus sehingga semakin dewasa dalam iman dan siap diutus untuk menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Ya, anak, ketika seseorang menerima sakramen Krisma, itu artinya seseorang itu sudah dianggap dewasa, ya, sudah dianggap dewasa dan siap untuk diutus. Ya, siap untuk diutus untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita. Ingat, ketika kita sudah menjadi anggota gereja, bukan kita terus diem, pasif, tidak. Tetapi kalian diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Ini adalah makna dari sakramen Krisma. Ya. Maka anak-anak, sekarang kalian sedang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Artinya apa? Kalian mempersiapkan diri untuk menerima rahmat sakramen Ekaristi itu sendiri. Selama ini mungkin kalian ikut misa itu hanya sebagai pengikut, ya kan? Mengikuti. Karena apa? Kalian belum menerima komuni. Suatu saatnya nanti, kalau kalian sudah siap dan juga sudah diputuskan waktunya, ya, kalian diperbolehkan menerima komuni suci dan kalian bersatu dengan Yesus sendiri yang selama ini kalian iman. Ini harus kalian paham. Jadi ketika kalian menerima roti dan anggur, wujudnya memang roti, wujudnya memang anggur. Tetapi ingat, dalam doa syukur agung, roti dan anggur itu telah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Jadi ketika kalian menerima roti dan anggur itu kalian menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Maka tunjukkan sikap hormat ketika sebelum kalian menerima komuni. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Jam sudah menunjukkan jam 7. Apakah ada pertanyaan? Aurora Jasmine, apakah sakit? Tidak kan? Iya. Kalau tidak, mohon untuk duduknya yang tegak, ya, supaya lebih fokus mengikutinya. Oke. Karena di sini Pak Jaya menerangkan sambil memantau kalian satu persatu. Ya, wajah kalian Pak Jaya perhatikan. Oh, ini Mikael, ya. Ada Michael, ada Mikael, ya. Ada Arleon, ya. Terima kasih kalian sudah bergabung. Ada Gwen, ada Foni, Ivana, Aurora Jasmine, ada Kevin, ada Tania, ada Aru, ada Monica Lintang, ada Advent, Atmaja, ada Karen, ada Felicia, ada ini siapa yang kaos kuningnya? Ini Fausta kayaknya ya. Fausta, nah, namanya masih Oppo Reno 3 itu HP-nya pasti ya. Oppo Reno. Pakai HP-nya tante. Oh, pakai HP-nya tante. Oke. Ada Deva, ada Maria Cinta Ekaristi, ya. Lalu Miracle, ada Rere. Oh, Rere sama adiknya itu lucu sekali adiknya. Ada Gaby, ada Steffi, ada Monica, terus ada siapa nih? Oh, ini ada yang belum kelihatan fotonya, mungkin masih loading. Ada Carol, ada Rani, ada Putri, ada Aurel, ada Lois. Begitu ya anak-anak? Ya, pelajaran komuni pertama malam hari ini cukup sampai di sini. Ya, tidak terasa sebentar lagi mungkin berdoa saja supaya kalian secepatnya bisa menerima komuni karena
Pak Jaya menerima informasi teman-temanmu yang dari paroki Dirjo Diburan sudah menerima komuni pertama tadi pagi. Ya. Untuk kalian kapan? Pak Jaya sendiri belum tahu karena belum ada keputusan dari Gereja Purbayan. Kita bersama-sama berdoa, semoga secepatnya kalian bisa menerima komuni suci. Nanti Pak Jaya akan lebih intens mempersiapkan diri kalian. Begitu, anak-anak, terima kasih, selamat malam. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa penutup. Minta tolong Gebi, mana ya tadi ya, Gebi ya. Gebi, apakah sudah siap? Minta tolong Gebi untuk memimpin doa penutup, dibaca saja. Ya, doa penutupnya. Silakan Gebi. Gebi. Halo, Gebi, bisa mendengar suara Pak Jaya? Gebi? Oh, kayaknya ada masalah teknis ini. Cinta aja deh. Cinta, minta tolong, Cinta. Maria Cinta Ekaristi. Ya, namanya bagus sekali, ada Ekaristinya. Cinta, minta tolong untuk memimpin doa penutup. Ya, Pak. Iya, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan karena kami boleh belajar dan memahami tentang sakramen inisiasi. Semoga apa yang telah kami pelajari menjadikan kami semakin siap dalam menerima komuni pada saatnya nanti. Namamu kami puji dan muliakan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria Cinta Ekaristi. Ya. Iya. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah bergabung bersama Pak Jaya dalam pertemuan pelajaran komuni pertama malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah mendampingi anak-anak, khususnya malam ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, menyiapkan HP, laptop atau apapun, wifi dan apapun, ya, sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran komuni pertama dengan baik.